Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pernahkah kita berpikir bagaimana jika suatu hari kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita siap? Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyiapkan kematian yang husnul khotimah. Jangan kemana-mana, simak sampai akhir ya, karena tips-tips ini akan sangat penting untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Dan ingat, husnul khotimah bukan hanya tentang akhir hidup, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup yang baik dan penuh berkah. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas definisi dari kematian husnul khotimah itu. Jadi husnul khotimah itu berarti meninggal dunia dalam keadaan yang baik, dengan iman dan amal soleh. Orang yang meraih husnul khotimah meninggal dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa membawa dosa besar yang tidak sempat ia taubati. Kematian ini adalah dambaan setiap muslim karena menjanjikan kebahagiaan di akhirat. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa tips untuk menyiapkan kematian yang husnul khotimah. Yang pertama itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa adalah kunci utama dalam hidup seorang muslim. Takwa berarti selalu merasa takut kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, tentunya menjalankan sholat 5 waktu dengan penuh kekhusyuan. Atau contoh yang kedua, menjalankan hubungan baik dengan sesama dan tidak berbuat zalim. Atau contoh ketiga, berhati-hati dalam berkata dan bertindak agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang mari kita masuk ke tips yang kedua, yaitu bertaubat dan memperbanyak istighfar. Manusia itu tak luput dari dosa, maka perbanyaklah taubat dan istighfar adalah cara membersihkan hati dari dosa-dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat ke-31. Dan bertaubatlah kamu sekalipun kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, beberapa contohnya. Yang pertama itu melakukan taubat nasuha atas kesalahan yang telah diperbuat. Atau contoh kedua, mengucapkan istighfar setiap selesai sholat. Atau contoh ketiga, meninggalkan maksiat dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu mempererat silaturahmi. Silaturahmi sendiri adalah salah satu amalan yang bisa memperpanjang umur dan juga meluaskan rezeki, serta membawa keberkahan di dalam hidup. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama. Dan bertakwalah kepada Allah dan peliharalah hubungan silaturahmi. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa contoh yang bisa kalian lakukan, tentunya yang pertama itu mengunjungi keluarga dan kerabat yang sudah lama tidak ditemui. Atau contoh kedua, memaafkan orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita. Atau contoh amalan ketiga, memberikan bantuan kepada saudara yang sedang kesulitan. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu memperbanyak sedekah dan amal jariah. Sedekah dan amal jariah adalah amalan yang terus mengalir pahalanya meski seorang sudah meninggal dunia atau sudah wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, itu bersedekah kepada fakir miskin dan juga anak yatim. Atau contoh kedua, membangun fasilitas umum seperti masjid ataupun sekolah. Atau contoh ketiga, menyumbangkan buku-buku bermanfaat atau memberikan ilmu kepada orang lain.
Nah sekarang mari kita lanjut ke tips yang kelima, yaitu berdoa dan berzikir. Doa dan zikir itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kita akan kematian yang semakin dekat. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-152. Ingatlah kamu kepadaku atau Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, beberapa contoh amalan sederhana yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, itu membiasakan berzikir pagi dan juga petang. Atau contoh yang kedua, itu berdoa setiap selesai sholat fardu agar diberi husnul khotimah. Atau contoh ketiga, yaitu mengingatkan kematian sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri. Nah sekarang mari kita lanjut ke tips yang keenam, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Jadi berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Hal ini juga berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-23. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatkanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu yakin bahwa setiap musibah adalah ujian dari Allah untuk menguatkan iman kita. Atau contoh kedua, menyadari bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Contoh ketiga yaitu selalu memohon yang terbaik dari Allah, baik dalam kebaikan dunia maupun di akhirat nanti. Nah sahabat muslim, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa dan mempersiapkan diri kita untuk meraih husnul khotimah. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.